Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat semuanya? Pak Opik sudah kangen pada kalian. Sudah lama tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan kita semua secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala segera pembelajaran kita berlaku secara normal seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah kita baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Selanjutnya kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan sekarang ini insyaallah kita akan membahas ulang materi yang telah kita pelajari. Sebetulnya sudah, hanya istilahnya yang berbeda. Mudah-mudahan kalian semua masih mengingat pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya setelah Pak Opik terangkan pada beberapa minggu yang lalu, yaitu mengenai gagasan pokok ya, atau kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, sengaja oleh Pak Opik diulang kembali supaya kalian tidak lupa dalam mengingat materi yang sudah disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini akan Pak Opik ulang, meskipun di dalam materi yaitu tentang gagasan pokok dan kalimat utama ya pada suatu paragraf. Namun tidak salahnya kalau kita bahas kembali materi tersebut. Sebetulnya perlu kalian ketahui bahwa materi untuk semester 1 sudah selesai, tinggal kita pas ya, atau UAS yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 30 sekarang 30 November ya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di dalam pembahasan tentang gagasan pokok ini, sebelum kalian lupa bahwa pertemuan pada minggu yang lalu, beberapa minggu itu kita membahas tentang ide pokok. Kalian harus tahu ide itu sama dengan gagasan ya. Kalau ide itu diambil dari bahasa Inggris juga ada idea. Give me your idea. Nah, idea itu adalah gagasan. Bahasa Arabnya pikiran ya. Oke. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya sama ya antara gagasan pokok, kemudian ide pokok, ataupun kalimat utama ya. Namun Pak Opik akan ulang kembali
perlu kalian ketahui bahwa paragraf itu adalah suatu jenis tulisan, ya. Sebelum kalian nanti kita bahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok, Popik ulang lagi pengertian paragraf dulu ya. Paragraf itu adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide, tuh ya kan udah ada ide di sini. Karena ada tujuan, maka tujuan tersebut harus lengkap, harus jelas. Ya, jangan sampai ada orang membaca sebuah paragraf tidak jelas. Akhirnya orang tidak dapat memahami maksud dari dan tujuan dari paragraf tersebut. Nah, oleh karena itu, paragraf tersebut supaya orang memahami perlu penjelasan. Ya. Di samping itu, ada juga pengertian paragraf merupakan seperangkat kalimat. Kalau seperangkat kalimatnya banyak berarti ya. Yang disusun secara logis. Logis itu dapat dipahami oleh akal. Sistematis itu tersusun ya. Yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Jadi ide pokoknya dalam satu paragraf itu ada satu. Ya. Tidak bisa dipisahkan antara kalimat utamanya atau ide pokoknya dengan kalimat penjelasnya. Berarti satu kesatuan. Ada juga yang mengatakan paragraf adalah satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan dan merupakan uraian atau penjelasan dari sebuah ide pokok. Nah, sekali lagi, paragraf itu satuan terkecil dari karangan yang biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Berarti satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Oke. Yang saling berkaitan ya. Jangan sampai tidak nyambung antara kalimat ke satu, kalimat kedua. Contoh yang tidak nyambung. Begini. Aku bangun tidur pukul 5 pagi hari. Titik. Kemudian setelah kalimat ke satu itu ujug-ujug ya, tidak nyambung dengan kalimat keduanya. Aku pulang sekolah lalu ganti baju. Tuh, kalimat keduanya seperti itu tidak nyambung. Nah, tidak berkaitan antara bangun tidur pukul 5 dengan pulang sekolah. Nah, itu tidak ada keterkaitan. Maka paragraf itu harus berkaitan antara kalimat ke satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, ingat, ide pokok atau gagasan pokok suatu paragraf adalah ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Artinya, gagasan pokok atau ide pokok tersebut merupakan masalah utamanya. Nah, karena masalah utama, agar orang tidak menanyakan atau bertanya, perlu dijelaskan. Ya, karena pemikirannya seperti itu, supaya orang jelas terhadap pikiran-pikiran tersebut, harus dijelaskan. Sehingga, kalau tidak ada ide pokok atau gagasan pokok, tidak mungkin ujug-ujug menerangkan, ujug-ujug menjelaskan ini masalahnya apa. Jadi inti masalah
bahasa kita ya. Inti masalahnya apa? Seperti yang dijelaskan pada beberapa minggu yang lalu, kalian juga masih ingat tayangannya, bahwa ide pokok atau gagasan pokok berada pada kalimat utama. Oke, sekali lagi, gagasan pokok berada pada kalimat utama. Kalimatnya seperti itu, gagasannya seperti itu. Nah, kalimat boleh panjang, tapi maksud dari kalimat utama adalah gagasan pokok. Nah, ya, maksud kalimat utama itu adalah gagasan pokok. Kalimatnya panjang, tapi maksudnya bisa dipersingkat. Aku pergi ke sekolah. Nah, itu kalimatnya. Kalimat utamanya. Kalimat utamanya seperti itu. Sedangkan gagasan utamanya adalah pergi ke sekolah. Bisa seperti itu. Jadi ada kata-kata yang dihilangkan, tapi maksudnya sama. Nah, ya, itu adalah ide pokok atau gagasan pokok. Sekali lagi, gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Di mana adanya kalimat utama biasanya berada di awal, apakah di tengah maupun di akhir. Sekali lagi, kalimat utama itu atau gagasan pokok itu bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Kalau di awal namanya deduktif. Siapa yang masih ingat singkatannya? Nah, nanti ya. Kalau di tengah namanya ineratif. Kalau di akhir namanya induktif. Disingkat jadi, coba siapa yang masih ingat? 1, 2, 3. Siapa yang masih ingat? Supaya kalian mudah ingat adalah nih, deau, inteng, inah. Kalau deduktif di awal, inteng, ineratif di tengah, inah, induktif di akhir. Boleh kalian tambah indah ya, boleh. Deau, inteng, indah, boleh, supaya mudah mengingatnya. Deduktif di awal, ineratif di tengah, induktif di akhir. Meskipun ada yang mengatakan hanya 2, ya, hanya ada 2, deduktif dan induktif. Yang ketiga adalah campuran induktif dan deduktif. Nah, tapi ada yang mengatakan juga ada 3, yaitu ineratif yang di tengah gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Anakku sekalian, coba diulang lagi. Deau, inteng, inah atau indah ya. Boleh dah ya. Oke. Deduktif di awal, ineratif di tengah, induktif di akhir. Ya. Baik. Kita lanjut. Mengulang lagi ya, mengulang lagi. Istilah-istilah ide pokok atau gagasan pokok suatu paragraf. 1. Ada kalimat, ada ide, ada bacaan, ada pikiran, ada gagasan. Nah, bahkan ada gagasan ya. Seharusnya di sini ada lagi gagasan tuh, tambah ya. Di sini kalimat, ide, bacaan, pikiran, paragraf, ada lagi 1 gagasan, berarti ada 6 tuh, bahkan bisa 6 ya. Nah, tuh, lebih banyak lagi. Di sini ada kalimat, ada ide, ada bacaan, ada pikiran, ada paragraf. 1 lagi nih, ada gagasan. Tuh. Berarti ada 6. 6 kali 3 berarti ya. Nantinya ada utama, ada pokok, ada inti. Tuh.
Kalau kalimat, ide, bacaan, pikiran, paragraf 5, tambah lagi gagasan. Nah, berarti 6 kali 3 jadinya jadi 18. Ya. Sini istilahnya ada kalimat utama, kalimat pokok, kalimat inti. Ya, istilah-istilahnya. Jadi yang pertama ada kalimat utama, kalimat pokok, kalimat inti. Ada ide utama, ide pokok, ide inti. Ada bacaan utama, bacaan pokok, bacaan inti. Ada pikiran utama, pikiran pokok, inti pikiran. Nah, tadi ada pokok pikiran. Nah, ada paragraf utama, paragraf pokok paragraf, atau inti paragraf. Berarti ini udah 5 kali 3 15 istilah. Ditambah lagi dengan gagasan yang satu lagi. Berarti ada 6. Gagasan utama, gagasan pokok, inti gagasan. Ya. Banyak tuh berarti. Kalau di soal kalian nanti menemukan ada ide utama atau ide pokok, itu aja. Ya, sama-sama saja. Yang membedakan hanya kalimat utama. Kalau ada kalimat utama, kalimatnya. Nah, seperti yang tadi Pak Opik sampaikan. Kalau kalimat utama, kalimatnya. Kalau dari mulai ide, pikiran, kemudian paragraf, kemudian bacaan dan gagasan, baru maksudnya. Kalau yang kalimat, kalimatnya. Nah, tadi yang aku pergi ke sekolah ya. Aku pergi ke sekolah adalah kalimatnya. Maksudnya menceritakan apa ini teh? Pergi ke sekolah. Nah, itu baru idenya ya, atau gagasannya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu istilah tersebut ada 15. Kalau sekarang ditambah 3 lagi dengan gagasan, kalimat, ide, bacaan, pikiran, paragraf, satu lagi gagasan. Berarti ada gagasan utama, gagasan pokok, ada inti gagasan. Tuh, ya. Ada 15 tambah 3 jadi 18 tuh. Ini sengaja diulang lagi supaya kalian tidak lupa ya. Baik. Anak-anak sekalian, ini ada kalimat utama, kalimat pokok nih, ya. Kalimat inti, ide utama, bacaan utama, pokok bacaan, inti bacaan, pikiran utama, pokok pikiran, inti pikiran, paragraf utama, pokok paragraf, inti paragraf. Berarti ditambah 3. Apa? Coba. Gagasan. Gagasan apa? Gagasan utama. Gagasan pokok. Yang ketiga, inti gagasan. Berarti ada 15 tambah 3, 18 seharusnya. Baik, anak-anakku sekalian, ciri-ciri kalimat utama. Nah, sebetulnya yang kita bahas ini adalah kalimat utamanya. Tapi kita ulang dari awal nggak apa-apa supaya kalian mudah mengingat lagi dan lebih paham kembali ya. Anak-anak, ciri-ciri kalimat utama. Karena di judul kita akan membahas dengan ciri kalimat utama, berarti yang akan kita bahas juga ini ciri-ciri kalimat utamanya. Coba lihat di sini ada 5. 1. Kalimat utama biasanya berupa kalimat lengkap yang berdiri sendiri. Lengkap di sini maksudnya ada subjek, ada predikat, ada objek atau subjek, predikat, keterangan. Jadi kalimatnya harus lengkap. Aku pergi ke sekolah, tuh aku subjek, pergi, predikat, ke sekolah. Nah, berarti keterangan tempat. Berarti lengkap. Yang kedua, kalimat utama itu mengandung permasalahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ya,
perlu dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, orang tidak akan mengerti gitu. Ya, aku mempunyai misalkan, atau jangan aku, Ridwan memiliki sepeda baru. Nah, kalau tidak dijelaskan, orang akan bertanya harganya berapa, warnanya apa, belanjanya dari mana atau membelinya dari mana. Tuh, ya. Seperti itu. Jadi perlu dijelaskan. Nah, jadi ciri-ciri kalimat utama itu salah satunya adalah memerlukan penjelasan. Yang ketiga, secara umum kalimat utama itu dapat dibentuk tanpa kata sambung. Nah, kata sambung misalkan yang, atau misal kata sambung misalkan lalu. Nah, contoh, aku pergi ke sekolah lalu ke rumah, tidak boleh seperti itu. Nah, tanpa kata sambung, aku pergi ke sekolah titik. Nah, lalu ke rumahnya itu dibuat kalimat baru lagi. Nah, gitu ya. Tanpa kata sambung. Nah, yang keempat, kalimat utama terdapat pada kalimat yang mengandung gagasan utama. Tuh. Jadi dalam kalimat utama pasti ada gagasan utamanya, atau ada ide pokoknya, ada inti bacaannya, ada pokok pikirannya, ada gagasan pokok. Nah, ya, yang 15 berarti selain kalimat. Ya. Jadi kalimat utama itu pasti mengandung gagasan utama. Awas. Pasti mengandung ide pokok, pasti itu. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa kalimat utama biasanya berada di awal, di tengah maupun di akhir, atau di awal dan di akhir, atau induktif, deduktif, dan ineratif. Kalau induktif berarti di akhir, kalau deduktif berarti di awal, ineratif di tengah. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas salah satunya, yaitu paragraf induktif. Kalau yang di awal mudah, nah, tapi yang cukup sulit kalian itu adalah menentukan kalimat atau paragraf atau kalimat utama yang di akhir atau yang induktif. Pada paragraf induktif atau pada paragraf yang kalimat utamanya di akhir, itu ada tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya? Bisa kalian lihat. Yang pertama yaitu ada kata oleh karena itu. Nah, bila kalian menemukan dalam sebuah paragraf ada kata oleh karena itu, ada kata-kata oleh karena itu, berarti itu adalah kalimat atau paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya di akhir. Yang kedua, ada oleh sebab itu. Yang ketiga, ada kata-kata sebagai kesimpulan, kita bla 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 dan seterusnya. Nah, yang keempat, ada kata-kata yang penting titik-titik. Selanjutnya apa? Nah, yang sering kalian ketemukan kata jadi. Nah, jadi, nah, itu pasti induktif. Yang keenam, dengan demikian. Dengan demikian kita harus melaksanakan. Nah, kalau ada kata dengan demikian atau oleh karena itu, oleh sebab itu, yang sering muncul itu hanya 4 ya. 1, 2, 5, dan 6 ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dengan demikian. Nah, itu ya yang sering muncul. Nah, anak-anakku sekalian, dengan mengetahui tanda-tanda tersebut,
kita bisa langsung menentukan. Salah satu ciri dari paragraf yang induktif itu ada kata-kata yang 6 ini, ya. Baik. Mari membaca paragraf berikut ini. Beberapa bulan ini, seluruh dunia, khususnya negara Indonesia, disibukkan dengan penanggulangan virus COVID-19. Berbagai cara, B-nya seharusnya besar ya. Berbagai cara dilakukan agar penyebaran virus tersebut tidak dapat menyebar secara meluas. Salah satu usaha pemerintah adalah mengurangi kerumunan orang-orang dengan jumlah yang banyak. Selain itu, bagi yang akan beraktivitas di luar rumah diwajibkan menggunakan masker. Oleh karena itu, di saat wabah virus COVID-19, masyarakat diwajibkan lebih mematuhi protokol, pakai K ya, protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Ya, karena ada kata oleh karena itu, nah berarti ini contoh dari paragraf induktif. Sekali lagi, Pak Opik ulangi, anak-anak semuanya, bahwa kalimat utama biasanya berada di awal kalau deduktif. Tapi kalau induktif di akhir, tandanya ada kata-kata yang 6 tadi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, dengan demikian, jadi tuh ya. Yang penting, nah itu adalah contoh tanda-tanda paragraf yang induktif. Gimana anak-anak sampai sini jelas? Ingat deduktif di mana deduktif? Ingat singkatannya? Deau, inteng, inah atau indah. Deau berarti deduktif di awal. Inteng, ineratif di tengah. Indah, induktif di akhir. Ya. Gimana ingat? Nah, kalian kalau ada paragraf, lihat dulu, ada oleh karena itu, ada yang 6 tadi, kalau enggak berarti lihat di awal. Ya. Lihat di awal. Ya. Lihat di awal. Oh, berarti di awal nih, gitu. Lihat, baca dulu, kalau ada kata oleh karena itu, nah berarti ini kalimat utamanya di akhir. Ya. Jadi kalian bisa lebih paham sekarang. Kalau minggu yang lalu kita tidak perjelaskan ini, kalau sekarang kalian lebih mudah memahami, yaitu dengan mengetahui tanda-tanda kalau paragraf tersebut kalimat utamanya di akhir atau induktif, ya. Gimana anak-anak sekalian? Nah, kiranya Pak Opik sampaikan sampai di situ dulu. Insya Allah kita hari Kamis depan kita akan PH ya, tema 6. Insya Allah mudah soalnya. Insya Allah kita hari Seninnya kita akan membahas soal atau latihan-latihan. Insya Allah nanti soalnya oleh Pak Opik di-sharekan ya. Demikian dari Pak Opik, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.